menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 tahun. Ya, pasca vonisnya kemarin, Gayus Tambunan akhirnya mengakui adanya dugaan Sirus Sinaga terlibat rekayasa hukum yang membuat mantan Ketua KPK Antasari Azhar dijebloskan ke penjara. Pernyataan Gayus mengenai Sirus yang tidak kunjung dijadikan sebagai terdakwa ini kembali ditegaskan oleh kuasa hukumnya Adnan Buyung Nasution. Satgas yang mengarahkan dan mengalihkan isu dari mafia pajak yang kemungkinan melibatkan direktur dan dirjen pajak atau mafia hukum yang kemungkinan melibatkan Sirus Sinaga. Namun ditakutkan membongkar kasus Antasari. Ke kasus kepergian ke Bali yang diduga bertemu Ical, ke Makau dan Singapura untuk amankan aset dan di backing orang kuat. Dengan cara sengaja mengupload gambar paspor ke Twitternya. Sehingga perhatian orang tidak ke pejabat pajak, yaitu direktur dan dirjen, ataupun ke Sirus Sinaga. Sementara Ari Yusuf Amir, pengacara Antasari Azhar, memandang pernyataan Gayus tentang Sirus Sinaga yang disampaikannya usai sidang vonisnya kemarin itu semakin menguatkan dugaan adanya rekayasa dalam kasus Antasari. Adanya kemungkinan terjadinya barter antara kasusnya Sirus Sinaga dengan kasusnya Antasari. Nah, sehingga kita melihat bahwa alangkah baiknya jika ucapan Gayus ini ada follow up-nya. Ya, ada follow up-nya dan para penegak hukum mencoba untuk mencari tahu sehingga betul-betul terungkap apakah ada kaitannya antara kasusnya Antasari dengan statement yang disampaikan oleh Gayus tersebut. Komisi Yudisial harus menelaah terlebih dahulu dalam menanggapi keputusan hakim terhadap Gayus Halomuan Tambunan terpidana kasus penggelapan pajak. Menurut anggota Komisi Yudisial Suparman Marzuki, putusan harus dinilai berdasarkan berbagai aspek, termasuk membaca seluruh pertimbangan hakim apakah terdapat pengabaian fakta ataukah saksi yang seharusnya dipanggil untuk dimintai keterangan, namun tidak diundang untuk memberikan keterangan. Ya, namun secara umum putusan terhadap Gayus haruslah memenuhi keprihatinan bangsa yang melihat keterlibatan aparat hukum dalam kasus tersebut dan harus menjadi bagian dari tugas hakim untuk membenahinya. Anggapan bahwa pertama kita belum bisa memberikan penilaian yang lebih clear, objektif tentang peristiwa itu karena kita harus memiliki putusannya, kita harus mempelajari prosesnya, tetapi secara umum tentu kita juga menjadi bagian dari publik ya bahwa menginginkan ada satu sikap putusan majelis hakim yang menjadi bagian dari keprihatinan bangsa. Kita tentu membayangkan semua elemen-elemen penegak hukum, jaksa, hakim, polisi, KPK, Komisi Yudisial, dan seterusnya menjadi bagian dari upaya kita membenahi problem ini. Nah, hakim ada di situ. Ya, pernyataan Gayus usai sidang vonis bahwa Satgas Mafia Hukum merekayasa kasusnya mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Ya, ada yang meyakini kebenaran ucapan Gayus, namun ada juga yang mempercayai keterangan dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Pemirsa, berikut beberapa di antaranya. Sebagai masyarakat awam, saya melihat kalau orang kepepet itu apapun bisa dilakukan. Jadi bisa jadi apa yang dikatakan Gayus itu salah, bisa jadi apa yang dikatakan Gayus itu benar. Nah, untuk membuktikan itu semua perlu adanya bukti-bukti yang nyata. Karena kalau omongan saja tidak bisa dijadikan alat bukti dalam masalah hukum. Terutama ini kan berkaitan dengan hukum. Kalau cuma sekadar pendapat, gampang saja mengatakan bahwa Gayus yang benar atau Dedi Indrana yang benar. Oh, saya sih percaya Gayus, Mas. Soalnya dia jelas punya duit sih, bisa macam-macam. Percaya dalam hal apa sebenarnya? Percaya mungkin sedikit statementnya dia ada yang benarnya juga, cuman kan posisinya dia terpojok karena dia tersangka ya. Jadi coba cari salahnya terus. Berarti Mas dari segi pengakuan sih lebih percaya sama pengakuan Gayus, soalnya dia kan udah terancam hukuman. Terus jadi nggak takut resiko bagaimana sih? Iya, sebenarnya kayak gitu, soalnya semacam Gayus kan udah jelas dia pasti masuk dalam kotak, istilahnya masuk penjara kan. Otomatis dia akan membuka semuanya. Dan juga kita tahu juga Gayus kan pandai berkelit juga. Nah itu. Tapi dia juga bisa karena posisi terjepit, dia ngomong apa adanya juga bisa.
Jadi bisa kemungkinan terjadi kedua-duanya Iya, itu. bisa keduanya. Soalnya kita tahu kan, kadang yang kurang benar itu kadang disalahkan, yang salah malah dibenarkan. Sebenarnya sih kalau misalnya Gayus itu kan dia berdasarkan mungkin opini dia aja dan dia bisa juga bohong gitu kan untuk membela dirinya sendiri. Tapi kalau Satgas, menurut saya dia pasti punya bukti-bukti dan sebelumnya dia juga pasti melakukan penyidikan kan. Jadi Satgas nggak mungkin ngomong langsung, oh ini ada hubungan sama Ical, tapi mereka pasti cari fakta-fakta dulu. Jadi kalau saya secara pribadi lebih percaya Satgas daripada sama Gayus. Ya pemirsa, tidak hanya masyarakat luas yang kecewa dengan kasus Gayus ini secara keseluruhan termasuk dengan vonis dan juga berbagai macam pihak yang terlibat dalam kasus mafia pajak ini. Namun orang-orang yang juga pernah mengenal Gayus Halomuan Tambunan. Ya betul sekali, diantaranya guru-guru SMA Negeri 13 Jakarta tempat Gayus dulu menamatkan pendidikannya di SMA ini kecewa terhadap Gayus. Informasinya sesaat lagi.